Nah kalau yang malaikat mungkar nakir Gus, itu kan secara syariat ceritanya itu terjadinya setelah di alam barzah Gus, setelah dikubur itu baru muncullah dua malaikat mungkar nakir menanyai di dalam kubur. menanyai di dalam kubur. Nah, Siapa Tuhanmu? Nggih. Itu gimana itu Gus cara memahaminya? Harus paham kubur, alam barzah itu yang mana dan apa yang disebut alam barzah. Kubur itu apa? Kubur itu sebetulnya sesuatu yang digunakan untuk menutupi. Kan dikubur kan, dimasukkan terus kubur kan itu. Ya. Sesuatu yang menutupi. Sebetulnya yang dimaksud kubur itu ya jasad kita ini. Apa yang terkubur dalam jasad kita ini? Rohani. Rohaniah kita ini. Nah, ketika alam kubur kita ini kita sadari bahwasanya ini milik Allah. Saya manusia ini bukan siapa-siapa dan tidak bisa apa-apa. Di saat itulah mungkar dan nakir itu datang. Di saat itulah seseorang hati ini bisa membedakan mana yang lurus, mana yang bengkok. Mana yang bermanfaat untuk kedepannya rohanianya ini bisa kembali kepada Allah, dan mana yang permasalahan yang tidak bisa mengembalikan rohanianya kembali kepada Allah. Ini akan muncul. Makanya pertanyaan siapa Tuhanmu? Nah itu. Kenapa kok nunggu dikubur dulu baru datang malaikat mungkar nakir itu kan? Nah, karena orang-orang yang sudah bisa memfanakkan dirinya, yang bisa menerima siapa Tuhanmu, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Betul. Berarti setelah mencapai kefanaan itu baru adanya mungkar nakir itu. Iya. Ya, sebelum katakanlah gini, sebelum kita semuanya ini wis yang ada di majelis ini, sebelum kita memahami ajaran tauhid hakikat makrifat, adakah kita merasa salah dengan sholat kita dulu? Nggak tahu Mas. Karena apa? Karena baru masuk kubur itu tadi. Belum masuk kubur, maksudnya belum sadar kalau semua ini Allah. Gitu. Lah setelah memahami, berarti sholat saya salah semua dulu kan gitu. Seketika itu bisa paham. Terkoneksi secara otomatis. Gitu. Kenapa dia ngomong salah sholatnya dulu? Karena mereka akui. Karena kita akui dulu sholat kita. Kita belum paham kalau semua ini Allah yang menghendaki. Makanya orang yang belum dikubur sampai kapanpun tidak bisa masuk ke area situ, memahami wejangan-wejangan mungkar nakir tadi, pertanyaan-pertanyaan mungkar nakir. Tidak akan bisa selamanya kalau dia belum bisa memfanakkan dirinya. Makanya Rasulullah kembali ke hadis lagi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa telah mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Faqad arafa rabbahu. Dan barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, fasada jasatuhu, maka dia akan merasa binasa. Dia akan binasa. Binasa maksudnya itu tadi, terkubur itu tadi. Merasa mati sudah. Yang disaksikan hanya di dalam rasa hatinya semuanya Allah, semuanya kehendak Tuhan. Seperti itu. Dan mulai saat itu ketika hatinya sudah membenarkan, berkeyakinan, masuk ke ranah situ, dia tidak akan menyalahkan siapapun di dunia ini.
Lah kalau masih belum masuk kubur, ya salah semua Mas Yana. Itu salah, itu yang situ salah, yang salah semua. Dan mulai saat itu Al-Quran akan bisa dia paham isi dari kandungan Al-Quran. Lanjut Gus ke rukun iman yang berikutnya, yang ketiga Gus. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kitab dulu. Kitab. Iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab itu betulnya kan apa yang sudah tertulis di alam semesta ini, seperti langit, bumi, apa yang ada di dalamnya. Inilah sebetulnya ayat-ayat Allah. Cuma didorong dengan wahyu Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Itu merupakan panduan. Dan panduan itu hanya teori, Mas. Dan yang dipraktekkan ya isi alam semesta ini. Bagaimana cara mengelola hati agar bisa terhindar dari penyakit-penyakit dengki, ini kan sudah diatur di dalam Al-Quran, panduannya gitu. Atributnya kan sudah ada, panduan sebetulnya. Al-Quran itu panduan. Dan yang sebetulnya dimaksud kitab-kitab iman kepada kitab-kitab Allah itu orang yang bisa mampu memahami apa yang telah diciptakan Allah ini adalah semuanya sempurna, merupakan semua nikmat karunia dari Allah. Dia tidak bisa membedakan lagi balak dan musibah atau nikmat, sama datangnya dari sumber yang satu, dan itu pasti yang terbaik dari Tuhan untuk kita. Makanya orang-orang yang beriman itu hatinya seperti itu, rasa hatinya. Selalu husnudzon ya Gus. Iya. Mau suudzon nggak bisa, Mas. Soalnya dia sudah diperlihatkan begitu besar kenikmatan-kenikmatan Allah yang sudah diberikan selama ini. Jadi mau berdoa saja sudah nggak bisa, ini bibir hati ini nggak bisa. Jadi kita ibaratkan seperti ikan di dalam air meminta air. Ikan di dalam air, dia berdoa meminta air. Nah, seperti itu ibaratnya. Dia sudah di dalam air kok malah minta air, itu gimana? Bukan sombong orang-orang yang sudah memahami sampai ke hakikat ma'rifat itu, bukan sombong tidak berdoa, karena posisinya seperti ikan itu tadi, sudah sadar kalau dirinya itu sudah di dalam air. Ngapain saya mau minta air kayak gitu? Nah, kalau orang yang belum sadar kalau dirinya itu di air, ya minta terus, Mas. Nggak pernah bersyukur, gitu loh. Sulit bersyukur. Makanya kan ayatnya sering saya ulang-ulang, nggak apa-apa wis, berulang-ulang. Toh itu kan untuk mencapai pemahaman. La ing syakartum la azidanakum. Kenapa ayatnya ini disuruh syukur dulu baru ditambah nikmatnya? Kok enggak ditambah nikmatnya, syukurnya belakangan? Kan enggak, ayatnya syukurlah aku tambah, kan gitu.
Berarti kan secara kalau dikiaskan itu seperti ikan di dalam air itu tadi, sadari dulu kalau kamu itu sebetulnya sudah di area air, gitu loh.